Halo, berjumpa dengan saya. Mungkin ini pertama kalinya saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang keuangan. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Sinung. Jadi di sini saya nanti akan bercerita tentang pentingnya 3 hal ya, yaitu tabungan, kemudian investasi, dan asuransi ya. Ya, jadi di sini saya gambarkan bahwa badai dalam kehidupan bisa apa saja ya. Saya contohkan misalnya ini yang berat ya. Bagaimana kalau nakoda meninggal dunia ya, apalagi nakoda tadi bawa keluarga ya. Keluarga-keluarga tadi masih kecil-kecil, belum siap jadi nakoda juga. Jadi belum siap menggantikan kapal atau belum siap menjadi nakoda kapal yang baru ya. Oke, poin yang ketiga, ini poin yang penting juga tetapi kadang-kadang diabaikan ya, adalah terkait dengan asuransi ya. Oke. Jadi poin ketiga adalah kita bicara tentang pelampung tadi ya, bahwa pelampung di mana ini adalah kita analogikan dengan namanya asuransi ya. Oke, kadang-kadang ada juga yang sudah orang melakukan 1 dan 2 tapi mengabaikan nomor 3 ini ya. Ini juga poin penting karena ini bicara kita poin keselamatan sebenarnya ya. Oke, jadi dalam perjalanan di laut, dalam kehidupan Anda pun tidak selalu namanya mulus ya. Tidak pernah mungkin bekerja mulus, Anda juga investasi mulus, mungkin tidak ya. Jadi dalam perjalanan itu pasti selalu ada yang namanya gangguan atau mungkin ada namanya badai sebenarnya di sini ya. Jadi kadang ada badai, kadang juga Anda didatangi perompak, bajak laut, dan bahaya-bahaya lain di laut. Nah, itulah hal-hal atau resiko-resiko yang mengancam Anda dalam perjalanan di laut tersebut ya. Oke, jadi ketika kapal mulai karam, tenggelam, mungkin disinilah Anda perlu sekali ya, Anda perlu melakukan atau menyiapkan yang namanya pelampung atau sekoci ya. Nah, ini yang dianalogikan dengan asuransi ya. Nah, kebanyakan dari Anda mungkin merasa ini tidak penting ya, karena mungkin merasa bahwa oh, badai masih jauh kok, tidak akan terjadi badai kok. Atau misalnya saya masih sehat-sehat kok, saya masih kuat kok. Jadi di sini kadang-kadang kebanyakan orang mengabaikan poin penting dari namanya asuransi ini sebenarnya ya. Nah, yang di sini yang mungkin yang menarik ya, bahwa dalam kehidupan yang namanya badai itu bisa terjadi kapan saja ya. Artinya kita tidak bisa prediksi ya. Jadi apa yang membuat kapal Anda tenggelam itu hampir tidak dapat diprediksi ya. Bisa jadi besok, bisa jadi 2 minggu lagi, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 10 tahun lagi. Oke, itulah yang namanya resiko ya. Resiko itu tidak bisa kita prediksi ya. Oke, makanya di sini dalam segala hal kita butuh yang namanya alat-alat keselamatan ya. Kalau dalam finansial, dalam keuangan kita butuh yang namanya asuransi ini ya, sebagai pelampung kita, alat penyelamat kita kalau terjadi apa-apa dengan kapal kita sebenarnya. Itu poin penting yang mungkin banyak orang abaikan sebenarnya. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Kalau kita punya kapal, badai bisa datang kapan saja dan tidak dapat diprediksi ya. Jadi itu hal yang penting ya. Jadi jangan sampai Anda merasa bahwa hari ini Anda sehat, atau mungkin hari ini perusahaan saya aman kok, tidak akan tergoyang apapun ya, atau hari ini saya lepas dari namanya sakit dan sebagainya. Mungkin rasanya itu sebuah nada positif, tetapi kita tidak berhati-hati namanya kita sembrono, istilah saya. Jadi kita sembrono, kita merasa kita kuat, kita merasa sehat dan sebagainya. Jadi kita tidak menjaga keamanan kita sendiri ya. Ya, jadi di sini saya gambarkan bahwa badai dalam kehidupan bisa apa saja ya. Saya contohkan misalnya ini yang berat ya. Bagaimana kalau nakoda meninggal dunia ya, apalagi nakoda tadi bawa keluarga ya. Keluarga-keluarga tadi masih kecil-kecil, belum siap jadi nakoda juga, atau belum siap menjadi nakoda kapal yang baru ya. Nah, ini sebuah badai yang berat ya. Jadi ketika ada terjadi apa-apa dengan Anda, nah apa yang Anda pikirkan terhadap keluarga Anda ya, apalagi kalau Anda sudah punya anak, sudah punya istri, ketika Anda meninggal, apa yang Anda tinggalkan buat mereka ya. Anda nggak bawa apa-apa ya, mungkin itulah resiko yang akan diberikan juga buat keluarga Anda ya. Oke, nakoda mungkin karena badai mungkin terkena dampak kecelakaan misalnya. Oke, karena kecelakaan ya pasti nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ketika nggak bisa ngapa-ngapain, siapa yang akan memastikan kapal kita berjalan ya? Siapa yang memastikan nanti yang memancing ikan siapa ya? Nggak ada kan ya, karena mungkin kita nakodanya lagi sedang mengalami kecelakaan ya. Atau mungkin yang paling berat misalnya terkena sakit parah ya, sakit kritis yang mungkin sulit kembali ke posisi sehat lagi ya. Nah, ini juga penting ya. Ketika nakoda mengalami terkena sakit parah, sakit kritis, siapa juga yang nanti menggantikan peran nakoda ya? Nggak ada kan ya.
Nah, inilah di sini mungkin banyak orang melupakan atau melalaikan ini sebenarnya ya. Oke. Nah, koda mungkin satu lagi bisa jadi karena tadi kecelakaan dampaknya misalnya cacat ya. Mohon maaf, misalnya ada salah satu tubuhnya yang mungkin tidak bisa bekerja secara maksimal, jadi dia pun juga tidak bisa bekerja ya. Artinya dia tidak lagi bisa mendayung ya. Artinya siapa yang harus mendayung sebenarnya ya. Nah, ini kadang-kadang banyak orang melupakan hal ini sebenarnya. Oke, di sini maka butuh sekali yang namanya, kalau dalam mengarungi sebuah kapal kita butuh namanya pelampung ya, atau kapal skoci, atau apapun yang berhubungan dengan alat keselamatan ya. Oke, inilah peran dari asuransi. Ya, jadi ketiga hal tadi penting sekali ya. Jadi kalau saya ulang, jadi ketiga hal tadi ya, kita bawa bekal sebagai tabungan, kita pastikan kita menggunakan layar, bahkan kita kembangkan layar sebesar-besarnya, itulah yang namanya investasi. Dan yang penting juga adalah jangan lupa kita bawa namanya pelampung ya, sebagai proteksi ya, atau perlindungan ya, baik sebagai ke diri sendiri maupun proteksi ke keluarga kita yang mau kita bawa ya. Oke, dengan demikian nanti kita akan mencapai target atau tujuan yang ingin mau kita capai ya. Jadi di sini perencanaan keuangan yang baik, tadi saya ulang kembali ya. Yang pertama, harus Anda mulai rajin menabung ya. Atau mulailah Anda rajin melakukan menabung ya. Minimal Anda sisihkan berapa lah buat per bulan. Bisa 100.000, bisa 200.000, bisa 300.000, hanya untuk menyisihkan menabung ya. Gunanya untuk apa? Tadi sudah sampaikan ya, untuk simpanan, untuk dana darurat, dana cadangan ya, seperti itu ya. Jadi misalnya kalau ada apa-apa dengan nahkoda tadi, Anda masih punya dana darurat ya. Atau misalnya tiba-tiba terjadi ya kayak pandemi sekarang, Anda masih punya yang namanya dana darurat ya. Yang kedua adalah yang tadi ya, investasi ya. Jadi investasi ini intinya adalah membantu Anda untuk mempercepat tujuan tertentu ya. Dengan investasi Anda akan didorong untuk melakukan sesuatu, bahkan ketika investasi Anda sudah besar, sifatnya sudah menjadi sebuah passive income, itu akan mendorong Anda jauh lebih maju ke depannya. Oke. Yang ketiga yang tidak luput dari perhatian adalah asuransi. Ini penting juga ya. Jadi kadang-kadang orang hanya mementingkan nomor satu aja ya, atau hanya 1 dan 2. Nomor 3 itu dianggap seperti angin lalu ya, karena merasa tidak ada masalah, atau mungkin merasa Anda punya keyakinan kepada Tuhan ya. Tapi Tuhan pun kadang-kadang kalau Anda protes, Tuhan kenapa nggak nolong saya? Nah, mungkin Tuhan jawabnya, nah ini kan seharusnya udah ada asuransi nih, ada fitur-fitur asuransi. Ini sudah saya sampaikan disampaikan dengan bantuan beberapa orang menyampaikan ke Anda kenapa Anda menolaknya misalnya. Nah, ini contoh ya sebenarnya bagaimana sebenarnya mungkin banyak orang yang datang kepada Anda menawarkan bantuan proteksi tetapi Anda menolaknya ya. Jadi proteksi itu perlindungan ketika terjadi resiko kehidupannya. Itulah 3 poin penting ya. Ketika Anda merancangkan keuangan yang baik, jangan cuma 1 ya, jangan 1-2 atau 1-3 juga mungkin kurang bagus, atau 2-3 juga kurang bagus ya. Jadi kalau lebih bagus 3-3-nya Anda jalankan dengan baik ya. Oke. Nah, intinya poinnya adalah bahwa kalau Anda belum melakukan, mulailah dari sekarang ya. Jadi jangan sampai terlambat. Yang pertama, mulai dari sekarang, mulai rajin menabung, pastikan ya. Jadi jangan sampai Anda menabung dari apa yang tersisa ya. Jadi dibalik ya, sisakan dulu baru Anda menabung ya. Oke, yang kedua mulai berinvestasi. Nanti kita bahas juga di video selanjutnya terkait dengan investasi. Investasi mana yang akan mendorong Anda mencapai target tertentu, nanti kita bahas ya. Yang ketiga adalah pastikan Anda terproteksi atau terlindungi ya. Jadi kalau Anda melakukan aktivitas, Anda terlindungi ya. Jadi bisa pakai sepatu, bisa pakai helm, bisa bawa pelampung tadi, apapun itu ya. Jadi pastikan 3 hal ini sudah mulai Anda pikirkanlah minimal ya. Jadi kalau misalnya Anda belum melakukan nggak apa-apa, tapi minimal Anda sudah mulai pikirkan, tapi pelan-pelan nanti Anda bisa lakukan ya. Misalnya nanti Anda pertama mulai mencoba menabung dulu. Oke, sudah mulai rutin, Anda lakukan naik level, misalnya Anda lakukan berinvestasi. Anda sudah mulai lakukan investasi, yang ketiga adalah lakukan proteksi ya. Oke. Atau menurut Anda yang paling penting mana dulu? Misalnya Anda merasa bahwa oh ternyata tubuh saya rentan nih. Anda merasa tubuh saya rentan nih, saya mudah sakit nih, ya udah nggak apa-apa, Anda lakukan yang pertama, misalnya lakukan proteksi dulu ya misalnya. Nah, inilah 3 hal penting yang perlu Anda lakukan dalam dunia perencanaan keuangan ya. Jadi kalau Anda pengen mengelola keuangan Anda dengan baik, Anda pengen sehat secara finansial, pastikan Anda lakukan 3 hal ini ya. Oke. Jadi hampir semua orang sukses yang dalam keuangannya, saya yakin mereka melakukan 3 hal ini. Pastikan mereka pasti punya 3 hal ini.
tanya saja ya, orang-orang sukses pasti punya 3 hal ini ya. Jadi bahkan mungkin Anda merasa, oh orang sukses hanya 1 2 aja nabung dan investasi, tidak ya. Mereka juga pasti nggak akan konyol ya, karena orang-orang yang sukses, apalagi orang pengusaha, pasti tahu paham namanya resiko ya. Resiko itu pasti harus dilindungi, diproteksi ya. Oke, jadi kurang lebih ini pengantar dari saya bagaimana kita belajar pentingnya 3 hal tersebut. Nanti di video selanjutnya kita bahas ya masing-masing detail dari baik tabungan, baik dari investasi maupun dari asuransi. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton. Stay tune di video ini. Jangan lupa subscribe dan share ya kepada teman-teman. Bagikan informasi penting ini kepada orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda rasa penting, supaya mereka juga melakukan hal yang sama mulai dari sekarang ya. Jadi jangan sampai terlambat ya. Ingat, jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai Anda menyesal di belakang ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.